Selamat malam, teman-teman. Malam. Jadi, pada malam hari ini, kita akan melakukan konseling kelompok bersama. Jadi, sebelumnya, perkenalkan, nama saya Janata Sabdeda, saya sebagai konselor pada malam hari ini. Lalu, selanjutnya, bisa teman-teman memperkenalkan diri masing-masing, bisa dimulai dari Dela. Silakan untuk memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan nama saya Dela Persitaranti. Saya mahasiswa, saya kuliah di Untak Surabaya. Untuk Mbak Dia, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Dia Pitaloka, saya mahasiswi semester 7 dari Untak Surabaya. Lalu Mbak Karina bisa memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Karina Alia. Saya mahasiswi Untak Surabaya semester 7. Lalu selanjutnya Mbak Vini bisa memperkenalkan dirinya. Halo, perkenalkan nama saya Farita Rafika. Saya mahasiswi semester 7 di Untak Surabaya. Baik, yang terakhir pada kelompok ini Mas Gale bisa memperkenalkan diri. Ya, nama saya Gusti Galisya Alam, saya mahasiswa, saya dari Universitas Untak. Baik, jadi masing-masing teman sudah sudah berkenalan satu sama lain, nama-nama anggotanya. Baik, jadi pada konseling kelompok pada malam hari ini ada beberapa yang harus kita sepakati bersama. Jadi yang pertama adalah untuk durasi waktu yang akan kita lakukan, kira-kira teman-teman sepakat untuk berapa menit? 15 atau sampai 30 menit? 15 saja. 15 menit. 15 menit aja. Oke, jadi teman-teman sepakat 15 menit ya. Lalu untuk pertemuan kita bagaimana? Kita berapa kali pertemuan? Atau ketika masalah belum selesai kita masih lanjut seperti itu? Ketika masalah belum selesai, sampai masalah selesai aja sih kalau menurut saya. Kita akan mengadakan konseling. Ketika masalah teman-teman belum selesai, kita tetap melakukannya di waktu yang sama dan jam yang sama ya. Ya. Lalu ada juga yang harus disepakati oleh teman-teman, yaitu tidak boleh membocorkan apa yang telah kita diskusikan pada malam hari ini. Jadi harus menjaga rahasia satu sama lain. Jadi permasalahannya tetap disimpan di sini seperti itu. Jadi nantinya didiskusikan di sini, diselesaikan di sini, tidak boleh bocor keluar seperti itu. Sampai sini bisa dipahami dan disepakati? Bisa. Baik, untuk tidak menunggu lama-lama, bisa menceritakan permasalahannya yang mengganggu kesehariannya. Untuk Mas Gale, bisa menceritakan apa permasalahannya? Ya, kesalahan hari-hari ini saya itu banyak yang menunda pekerjaan, Mbak. Yaitu banyak sekali pekerjaan yang saya tunda, terus juga tugas-tugas kuliah itu juga. Itu saja sih dari saya. Baik, jadi permasalahannya adalah menunda-nunda pekerjaan karena pekerjaan yang lain. Iya. Mungkin teman-teman yang lain ingin menanggapi dari ceritanya Mas Gali? Kalau menurut saya itu sebaiknya diatur. Kalau misalnya kerjanya itu pagi gitu ya, terus nanti sepulang kerja baru mengerjakan tugasnya. Jadi sebisa mungkin mengatur waktunya gitu. Kira-kira waktu kerjanya itu berapa jam ya? Jadi biar itu sesuai gitu. Kalau misalnya kerjanya itu pagi dari jam 7 sampai jam 4 sore gitu ya. Nanti sisanya pulang kerja itu bisa langsung mengerjakan tugas gitu. Iya Mbak, ya sebenarnya kan saya itu
pekerjaannya memang dari pagi terus sampai malam juga. Tapi saya tuh sering juga terlambat juga dari pagi sebenarnya jam 8 itu seharusnya masuk, saya datangnya itu jam 10-an. Juga itu kan jadi saya itu molor untuk balik ke rumah itu. Jadi kira-kira yang sebenarnya jam 6, sekarang itu jam 8. Terus kadang itu kan saya juga capek, terus yaitu saya juga kelupaan untuk mengerjakan tugas kuliah itu, Mbak. Baik, jadi mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi lebih lagi untuk permasalahan Mas Gale. Jadi itu apa namanya, kamu ada jadwal sendiri gitu. Kalau misal kalau bisa ya, misal ada tugas nanti langsung dikerjakan. Terus setelah itu misal nih tugas kuliah kan pagi. Nah, gimana caranya sebelum kamu berangkat kuliah kalau bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti kan kalau semisal kamu mengerjakan setelah kerja, pastinya kan kamu bakal capek apa gimana, terus tugasnya itu dilupakan. Jadi kamu harus bisa mengatur waktumu. Ada lagi yang ingin menanggapi? Kalau sekiranya semisal Mas Gale emang benar-benar nggak ada waktu, kan di saat kerja itu kan pasti ada yang namanya jam istirahat kan. Iya. Mungkin kalau bisa jam istirahat itu bisa digunakan buat mengerjakan tugas, diselingi gitu loh maksud saya itu. Itu aja sih. Kalau saya mau menambahkan boleh ya? Ya, silakan Mbak Dela. Kalau kan tadi Mas Galih katanya kan itu ya sempat lupa juga buat ngerjakan. Nah, itu kalau menurut saya setiap habis kuliah kan itu mungkin ada tugas. Nah, itu dibikin notes gitu di handphone ataupun di kertas terus ditempelin di tempat kayak dikumpulin gitu loh tugas apa aja gitu. Sesuai dengan deadline-nya gitu. Iya, bisa juga dibuat wallpaper gitu di HP-nya. Tugas untuk hari ini apa yang dikumpulkan gitu. Baik, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin memberi tanggapan. Halo? Kalau dari saya sudah cukup. Mungkin dari teman-teman yang lain. Kalau saya sudah cukup. Sudah cukup juga. Jadi pertanyaannya sampai di situ dan tanggapannya sampai di situ ya untuk Mas Galih. Ya. Iya. Mungkin untuk Mbak Vini bisa menceritakan permasalahannya. Jadi begini, akhir-akhir ini saya suka menunda-nunda pekerjaan tugas kuliah seperti itu. Karena saya kan baru punya pacar, bisa disebutlah bucin lah, seperti itu. Jadi saya itu kalau ada tugas itu kadang kalau doi ngajak ketemu, ya wes saya lebih memilih ketemu dulu lah gitu daripada mengerjakan tugas kuliah. Saya pikir tugas kuliah itu bisa setelah ketemuan seperti itu. Tapi nyatanya kalau udah ketemuan malah males seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa menanggapi atau bertanya kepada Mbak Vini. Kira-kira kalau misalnya keluar gitu bisa seharian atau gimana? Kalau sih kadang dari jam 10 gitu. Setelah itu mau maghrib pulang. Kadang nggak mesti, nggak setiap ketemu itu lama nggak mesti. Tapi kalau habis ketemu kan capek lah, apa gimana, mau rebahan dulu, buka HP seperti itu. Oh, jadi seperti itu. Kalau menurut saya justru dengan adanya pacar itu bisa jadi penyemangat buat Mbak. Kan ada yang nge-support gitu. Mungkin ada teman yang lain yang juga ingin bertanya atau menanggapi. Mbak Vini kalau semisal bertemu sama pacarnya itu
Berapa kali ya seminggunya? Seminggunya berapa kali kalau ketemu? Ada seminggu 3 kali apa? Kan itu kan apa namanya ya daerah itu beda kota. Jadi kalau dia pulang kan dia bekerja gitu. Kalau dia pulang bisa ketemu itu buat seharian kadang gitu. Mungkin aku saran aja kalau semisal pacarnya Mbak Vini ngajak ketemu, bolehlah kalau diajak ke rumah ini buat membantu Mbak Vini mengerjakan tugas-tugas yang tertunda tadi. Jadi diselingi mengerjakan tugas dan juga bertemu dengan pacarnya itu tadi. Jadi biar imbang itu aja, biar Mbak Vini juga nggak capek habis ketemu terus mau ngerjakan pas hilang lupa terus capek gitu aja sih. Saya mau nambahin dikit aja sih, kan itu Mbak Vini sama pacarnya rumahnya deket kan, maksudnya masih satu kota gitu kan, masih satu daerah gitu. Ya kan Mbak Vini? Ya. Nah, kalau saran saya kan karena masih deketan sama pacarnya, nggak sampai harus LDR gitu ya, nggak pernah ketemu atau gimana gitu ya kan. Mungkin kalau dari saya sendiri, sarannya itu lebih baik seperti yang dibilang Mbak Dia. Kalau bisa pacarnya Mbak Vini tuh suruh ke rumah aja gitu. Atau mungkin kan Mbak Vini kerjakan tugas dulu, terus bilang sama pacarnya, kalau misalnya aku kelamaan, nanti aku kamu nanti jemput aku di rumah gitu. Jadi nanti dia sambil nungguin Mbak Vini ngerjakan tugas sebentar kan, kalau udah kelar nanti baru main keluar bareng-bareng gitu. Selagi dia masih deket, nggak sampai kayak LDR yang sebulan ketemu sekali gitu kan. Karena kan di lain waktu juga mungkin Mbak Vini bisa ketemu sama dia sampai berhari-hari, sampai bosen-bosennya, sampai 24 jam mungkin sama dia gitu, kalau ada waktu luang. Tapi kadang kan, tapi dia kan kerja, tapi kerjanya kan ya lumayan jauh sih tempat kerja. Iya, tapi kan masih, maksudnya dalam seminggu itu kan kadang nggak tentu gitu kan kapan ketemunya gitu kan. Karena kan juga karena kerjaannya dia gitu. Masih, yang penting kan masih satu daerah, ya kan, masih satu tempat, nggak jauh-jauh gitu loh. Jadi dia tuh juga dikasih pengertian gitu, kalau seandainya Mbak Vini ada tugas bilang, bentar ya yang aku masih ngerjakan tugas, kalau mau kamu kesini dulu aja, nanti kalau sudah selesai baru kita jalan-jalan gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain? Ada tanggapan lagi atau sudah cukup? Cukup sih menurut saya itu. Cukup untuk teman-teman yang lain? Sudah cukup. Jadi permasalahannya itu sama ya, intinya menunda-nunda sama seperti Mas Galean tadi. Mungkin selanjutnya Mbak Dia bisa menceritakan permasalahannya. Saya juga permasalahannya itu menunda-nunda tugas gitu kan ya dari kampus. Gara-gara itu saya itu terlalu seperti modelnya kayak terlena sama kegiatan hobi saya. Saya kan lebih sering menggambar, melukis. Nah itu tuh udah merasa nyaman sama itu, terus akhirnya tugas-tugas saya ini terlewatkan gitu sih. Jadi kan kesannya menunda banget gara-gara hobi gitu. Jadi dikarenakan sibuk dengan hobi yang lebih asik gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa menanggapi atau bertanya kepada Mbak Dia. Misal Mbak Dia itu setiap hari itu bisa menggambar, melukis, melakukan hobinya itu setiap hari. Apa gimana? Dikatakan hampir setiap hari gitu. Mungkin Mbak Dia harus memprioritaskan yang lebih penting dulu, kayak tugas kuliah itu kan bisa terpengaruh dari nilainya juga Mbak Dia. Jadi kan kalau hobinya itu nantilah setelah tugas kuliah itu selesai baru bisa dilanjutkan. Hobinya Mbak Dia itu melukis. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi tadi Mbak Dela ya yang menanggapi. Iya, itu saya mau bertanya.
Mbak Diah itu melukis dan menggambarnya itu di di saat suasana mood-nya lagi naik atau saat mood-nya turun juga tetap menggambar atau tidak? Biasanya hampir setiap hari itu berubah-berubah mood gitu. Jadi saya juga modelnya tuh meskipun mood saya naik turun tapi rasa kayak mau menggambar, melukis itu lebih asik gitu daripada tugas kuliah gitu sih. Jadi mood itu juga nggak ngaruh gitu. Oh, jadi meskipun mood-nya jauh lagi kok masih tetap asik buat lukis ya, Mbak? Iya, benar. Kira-kira berapa lama ya, Mbak, kalau misalnya ngelukis itu? Apakah seharian full dari pagi sampai malam? Tergantung tingkat kesulitan melukisnya sih. Oh, terus kalau misalnya habis melukis gitu, itu perasaannya senang atau gimana? Iya, ada rasa kayak lega tersendiri gitu. Kalau sudah senang gitu, biasanya Mbaknya itu ngapain? Atau capek, makan, tidur, atau apa? Biasanya istirahat sebentar, terus ada niatan kayak mau mengerjakan tugas gitu ya dari kampus. Terus tapi di pikiran itu kayak nanti aja deh, kayak capek udah lupa gitu jadinya. Jadi kalau misalnya saran dari saya ya, kalau misalnya Mbak itu udah senang karena habis menggambar, apalagi hasil lukisannya itu bagus ya, itu Mbaknya bisa langsung mengerjakan tugasnya. Jadi Mbak itu tetap bisa produktif, bisa melukis sekaligus mengerjakan tugasnya seperti itu. Ada tambahan lagi untuk teman-teman yang lainnya? Mbak Dia itu menggambar dan melukisnya itu di luar atau di dalam, Mbak? Maksudnya bagaimana? Ya misalkan melukis kan nggak selalu indoor kan, biasanya untuk melukis kan maunya ada yang mau keluar atau di dalam aja gitu aja. Lebih sering sih di rumah, jarang keluar. Mbak Dia itu apakah menggambarnya itu sampai tuntas, Mbak? Dikatakan sampai tuntas kadang iya, cuman jalan setengah iya, tergantung tingkat kesulitan itu tadi. Ya, itu apakah menggambar itu hanya untuk pelampiasan saja? Sebab itu karena menjadi penundaan untuk pekerjaan, Mbak. Gimana ya? Kalau saya menggambar, melukis itu ada rasa kayak senang tersendirinya gitu. Sebenarnya itu sudah mudah sekali sih, Mbak Dia. Itu kan banyak sekali yang ada yang menggambarnya ditunda kan ya, Mbak. Ya, pada waktu itu kan bisa untuk Mbak untuk sempat membuka saja atau membaca tugas saja. Mungkin kan Mbak bisa mendapatkan ide pada saat itu kan. Hanya untuk membaca saja, untuk membuka tugas saja. Biasanya itu kan bisa Mbak Dia mungkin, oh ya ini mungkinlah saya coba untuk sedikit-sedikit lah ya, biar ada step-step untuk mengerjakan gitu, Mbak. Itu saja dari saya. Oh, berarti kayak diselingi gitu tadi itu ya? Maksudnya, Mas Ali. Oh. Pastikan untuk menggambarkan ada untuk stop untuk berpikir untuk gambarnya itu, Mbak. Ada tanggapan lagi dari teman-teman? Saya mau kasih saran aja sih buat Mbak Dia, kan kalau zaman sekarang itu kalau yang saya sering lihat ya kan di video-video gitu, itu banyak banget kalau orang itu suka gambar ya, itu dikreasiin juga. Kayak misalnya Mbak Dia ini lagi disuruh ada tugas gitu. Nah, bukunya itu mungkin bisa sambil digambar-gambar, dikreasiin kayak gitu, dikasih doodle-doodle kayak gitu kan. Zaman sekarang kan anak-anak kan makin kreatif gitu, jadi bukunya itu kelihatan bagus dengan gambaran Mbak juga. Selain itu Mbak juga kan sambil nyicil tugas-tugasnya juga gitu. Oh, iya. Boleh. Ada tanggapan lagi atau bagaimana? Atau sudah cukup? Sudah cukup menurut saya. Sudah cukup, Mbak. Mungkin selanjutnya Mbak Karin bisa menceritakan permasalahannya. Permasalahannya saya itu juga sama kayak yang lain, suka menunda-nunda pekerjaan. Apalagi kalau saya ini sudah nonton, entah itu nonton anime, entah itu saya nonton drama Korea. Nah, saya tuh tipe anak yang nggak mau gitu, kayak nggak suka kalau
masih seru-serunya itu dipotong gitu, harus ngerjakan tugas. Jadi itu biasanya saya tuh kan kalau lihat satu episode gitu, keterusan sampai akhirnya itu selesai kayak gitu. Jadi pas mau mengerjakan tugasnya itu, kok udah jam segini, males. Atau kadang kalau biasanya saya nonton tuh sampai ketiduran gitu. Jadi nggak kerjain tugasnya gitu, tunda terus. Baik, jadi Mbak Karina ini menunda-nunda pekerjaan karena sibuk menonton, seperti itu ya. Iya. Baik, jika teman-teman ingin menanggapi bisa mengangkat tangannya, gitu. Ya, silakan Mbak Dela mau menanggapi dari ceritanya Mbak Karin. Saya mau bertanya, kalau misalnya dia nonton drama, Mbak Karinnya nonton drama itu seharian full atau di saat mood-nya membaik ya? Maksudnya saat dia bosen sama tugas gitu. Itu saya sih tergantung. Kalau misalnya biasanya tuh lagi pengen gitu kan, lagi pengen saya nonton. Terus kalau mungkin mood lagi nggak bagus juga lagi suka nonton kayak gitu. Kayak misalnya aku ngapain ya kok jam segini bosen nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus akhirnya ya udahlah aku nonton. Nah, nontonnya tuh keterusan. Biasanya sampai sore, sampai malam kayak gitu. Jadi meskipun mood baik buruk itu masih tetap nonton gitu ya Mbak? Iya. Terus kalau misalnya udah seneng nonton, rasa penasarannya sudah selesai nih satu judul itu sudah selesai semua satu mulai dari satu episode sampai episode terakhir itu udah selesai. Nah itu Mbaknya itu langsung gimana? Langsung senang terus habis itu tidur atau gimana? Biasanya kan kalau dari episode awal sampai terakhir itu kan lama ya. Nah, kadang itu kan mata kan kayak rasanya tuh lelah, capek gitu kan. Akhirnya itu ya aku buat ini lebih milih buat tidur gitu. Soalnya capek, udahlah besok aja gitu. Kadang tuh aku kayak mikirnya nanti aja lah subuh-subuh aja pas mau sholat subuh ngerjain. Tapi akhirnya pas selesai sholat subuh juga nggak ngerjain. Kalau menurut saya Mbak ya, kan Mbaknya itu kan kalau misalnya nonton drama itu kan pasti itu ya Mbak, penasaran sama kelanjutan episode-episodenya. Nah, Betul. kalau menurut saya dibatasin aja gitu. Kayak kita tuh bikin perjanjian sama diri kita sendiri gitu. Maksudnya kayak, oke, saya ingin menonton drama, tapi saya juga ingin nugas gitu. Jadi saya hanya bisa menonton 1 atau 2 episode dulu, kemudian saya baru mengerjakan tugas. Nah, kalau misalnya kita sudah lelah buat ngerjain tugas, kita lampiasin dulu ke drama buat lihat drama dulu 1 episode gitu. Jadi kayak diselingi gitu Mbak. Habis nonton drama, ngerjain tugas. Kalau udah bosen ngerjain tugas, berarti nanti nonton drama dulu sebentar. Baru kemudian ngerjain tugas lagi atau tidur gitu Mbak. Itu sih saran dari saya. Dari teman-teman yang lain ingin menanggapi lagi atau bertanya, silakan. Saya mau ngasih saran aja ke Mbak Karin. Kemungkinan ya Mbak, kalau seumpama memang ada tugas, mungkin sebaiknya dikerjakan terlebih dahulu gitu aja ya. Terus kan kalau udah selesai mengerjakan tugas, kan pasti kayak ada rasa jenuh tadi kan. Nah itu baru bisa buat nonton drama Korea sama anime itu tadi. Nah kalau udah selesai kan enak, bisa lihat sepuasnya. Daripada juga tengah-tengah kalau nggak gitu takutnya kan malah kepikiran sama tugasnya juga. Mending gitu aja dikerjakan di awal, akhirnya nanti bisa lihat sepuasnya gitu. Ada pertanyaan lagi atau tanggapan atau sudah cukup? Saran saya sih ya kalau misal Mbak Karin harus nih satu hari harus menonton anime itu. Jadi ditarget misal Mbak Karin kayak yang ditanggapi sama Mbak Dela itu misal Mbak Karin nonton episode 1 sampai 2 lah. Mbak Karin harus ada janji sama diri sendiri. Setelah episode 2 saya harus mengerjakan tugas. Jadi bisa nyikir mengerjakan tugas sama hobinya Mbak Karin yang menonton anime.
Jadi seimbang. Baik, ada yang mau menanggapi lagi? Atau sudah? Ya, sudah. Sudah ya. Baik, selanjutnya untuk Mbak Dela, bisa menceritakan permasalahannya yang mengganggu kesehariannya? Kalau saya sih Mbak ya, kan saya lagi seneng-senengnya nih bermain game. Nah, game itu kayak apa ya? Kayak saya tuh bangun tidur, yang saya buka itu game gitu. Terus nanti agak siangan gitu kayak game terus. Saya lebih mentingin game sih daripada kayak tugas gitu. Jadi kayak penasaran gitu kelanjutan levelnya itu seperti apa, tantangan apa aja gitu loh Mbak. Jadi itu yang bikin saya nunda-nunda tugas saya gitu. Ada yang mau diceritakan lagi Mbak Dela? Kalau misalnya di game itu kan itu ya Mbak ya, kayak apa ya, bikin ketagihan karena apa itu levelnya semakin naik itu kan tantangannya semakin banyak, semakin susah. Nah itu yang bikin saya menjadi ingin untuk segera menyelesaikan level itu dan lupa sama tugas saya gitu. Oke, jadi menunda-nunda pekerjaan karena asik bermain game ya Mbak Dela? Iya Mbak, seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menanggapi atau bertanya kepada Mbak Dela, silakan. Ya, Mbak Dia, silakan bertanya. Mbak Dela, apa kegiatan bermain game itu setiap hari apa bagaimana? Apa ya setiap hari kalau misalnya saya bangun tidur itu yang saya buka pertama kali ya game saya itu. Kan kayak lebih asik gitu bermain game, apalagi bangun tidur itu lagi fresh otaknya, itu saya main game dulu. Tipe gamenya Mbak Dela itu yang berkelanjutan apa ada jeda-jedanya gitu kan, setiap game kan beda-beda cara mainnya gitu. Kalau punya saya itu Mbak, apa itu kayak kalau misalnya nggak ada jedanya, jadi kayak langsung gitu. Jadi kalau sudah satu level selesai, ya sudah langsung naik ke level selanjutnya gitu terus. Kalau begitu, saran saya kalau sudah selesai satu level udah Mbak Dela selesaikan, kemungkinan habis itu jangan dilanjutkan ke level berikutnya. Kan dengan adanya Mbak Dela main game itu kan juga menghilangkan rasa jenuh buat mengerjakan tugas. Nah, setelah satu level itu, Mbak Dela berhenti bermain game, boleh lanjut mengerjakan tugasnya. Terus kan kalau bosan nih, kalau udah jenuh mengerjakan tugas, kan berpikir terus lah, itu baru boleh dilanjut main game ke level berikutnya. Gitu aja sih, kalau menurut aku tuh kayak seling-selingan gitu loh, Mbak. Jadi kalau jenuh, main, kalau sudah fresh lagi, kerjakan lagi, kayak gitu aja sih. Oh, jadi kayak saya membagi waktu saya, kayak lebih ke kalau misalnya saya sudah selesai bermain satu level, baru saya ngerjakan tugas itu ya, Mbak? Iya, benar gitu. Baik, selanjutnya teman-teman yang lain bagaimana? Ya, saya Mbak Janata. Mbak Dela itu main gamenya itu berapa lama Mbak Dela? Satu hari itu berapa lama? Berapa lama ya? Mungkin kan nggak mesti ya, soalnya kan itu apa itu namanya? Kadang 3-4 jam, kadang kalau misalnya saya sudah capek main game itu ya saya langsung tidur gitu. Ya sebenarnya sih saran saya sih hampir sama dengan Kak Dia tadi. Yang jelas itu kan kira-kira kan main gamenya kan 3 jam sampai 4 jam kan ya. Kalau bisa kurangi 2 jam saja Mbak, atau 1 jam. Itu kan untuk biar Mbak Dela itu nggak capek-capek setelah main game. Ya seperti itu saja sih untuk saya. Baik, ada tanggapan lagi? Saya. Ya, Mbak Vini silakan.
Saya mau ngasih saran ya ke Mbak Bella. Kan kalau di handphone itu kayak ada alarm gitu buat batasan waktu. Bisa dikasih notif gitu. Misal berapa menit buat main apa gimana berapa jam gitu. Buat gak mengganggu mana yang harus dikerjakan buat ya terus selang waktu setelah bosan mengerjakan bisa main game gitu. Jadi dikasih notif sendiri batasan waktunya. Jadi saya itu membuat pengingat gitu ya Mbak, kalau misalnya sekarang itu jam, misalnya saya bermain, saya kasih waktu cuma sejam gitu. Terus nanti sisanya saya buat mengerjakan tugas. Nah, itu saya kasih pengingat gitu terus ya Mbak? Iya, kayak dikasih alarm gitu di handphone biar Mbak Nela nggak lupa gitu. Iya Mbak. Baik, ada lagi yang ingin menanggapi atau sudah cukup? Cukup. Baik, jadi teman-teman di sini permasalahannya sama ya, tentang menunda-nunda pekerjaan seperti itu. Di tugas kuliah ya pastinya. Ya. Oke. Jadi teman-teman ini mungkin berbagai banyak alasan ya untuk menunda-nunda, misalnya ada pekerjaan atau terlena oleh hobi seperti itu. Teman-teman, menurut teman-teman ya, saya bertanya, kira-kira lebih baik mana? Mengerjakan tugas atau melakukan hal-hal lain seperti itu? Misalnya, kalau Mbak Dela tadi game ya, kira-kira itu menurut Mbak Dela itu efeknya bagus atau enggak ya? Menunda pekerjaan seperti itu karena bermain game. Kalau efeknya sih jelas nggak baik ya Mbak buat saya, karena kan di sisi lain tugasnya itu juga semakin numpuk gitu ya, dan otomatis deadline yang dikasih itu juga semakin mepet gitu. Kalau untuk Mas Gale ya, tentang menunda-nunda pekerjaan karena bekerja seperti itu. Nah, menurut Mas Gale nih ya, memprioritaskan pekerjaan atau mengerjakan tugas dari dosen? Sebenarnya sih dua-duanya ya Mbak. Itu kan memang karena salah saya sendiri, nama dia adalah ini. Itu kan memang saya terlambat pekerjaan. Ya. Sekarang sih seharusnya memang saya harus lebih memprioritaskan untuk tidak terlambat pekerjaan dulu, baru saya mengurus waktu istirahat untuk mengerjakan untuk setelah pulang kerja. Jadi manajemen waktunya ya yang tidak bagus. Lalu untuk Mbak Vini yang tadi katanya menunda-nunda pekerjaan karena mempunyai pacar baru ya? Ya. Oke, jadi menurut Mbak Vini itu prioritasnya apa dulu sih, pacar dulu atau mengerjakan tugas dari dosen? Seharusnya sih kan kalau belum bertemu nih sama doi, harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Mengerjakan tugas kan pas bertemu kan kepikiran nanti Jadi menurut Mbak Vini itu pernah tidak mengatakan kepada pacarnya kalau Mbak Vini itu masih punya pekerjaan seperti itu, punya tugas dari kampus belum terselesaikan, tapi pacarnya Mbak Vini itu mengajak keluar gitu, pernah nggak bilang seperti itu? Pernah, dia bilang ya udah nanti kalau udah mengerjakan tugas nanti bisa ketemu gitu. Tapi sayanya sendiri yang tergoda, nantilah tugasnya gampang, ketemu aja dulu gitu. Kayak kan kalau ketemu pacar ya. Dan kayak jadwal nonton jam berapa gitu. Jadi saya ya udah kalau selesai nonton. Menurut Mbak Vini itu mempengaruhi nggak efek sampingnya dari menunda-nunda itu? Mempengaruhi, kan saya habis capek sendiri, harus mengerjakan tugas yang satu belum, yang dua belum, jadi kepikiran gitu. Kalau jadi pacarnya Mbak Vini ini sebenarnya support untuk Mbak Vini mengerjakan tugas ya, tapi Mbak Vininya aja yang tidak mau gitu ya, malah menunda seperti itu. Ya,
Jadi kan saya itu kayak bosen gitu, mengerjakan tugas terus gitu. Oke. Jadi teman-teman di sini tuh sebenarnya inti permasalahannya sama ya, menunda-nunda pekerjaan karena ya berbagai macam alasan, ada yang bekerja, hobi, atau karena ada hubungan seperti itu. Misalnya seperti Mbak Vini tadi yang mempunyai pacar. Nah, bagi teman-teman kira-kira saya pengen bertanya ya bagi teman-teman semua. Tadi saya sudah bertanya sih, beberapa menjawab itu efeknya negatif karena menunda-nunda itu jadi kata Mbak Dela tadi sepertinya makin banyak tugasnya karena bertumpuk-tumpuk. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Kalau dari saya sih sama, semakin tugas menumpuk jadi capek sendiri gitu. Harus yang mengerjakan tugas yang satu, harus dua gitu. Jadi menurut teman-teman itu lebih baik mengerjakan tugas dari dosen atau pekerjaan itu atau itu tadi mengerjakan hal-hal lainnya? Seharusnya sih ya lebih ke tugas dulu sih, baru ke hal yang lain gitu. Kalau misalnya bosan harusnya dialihkan ke hal yang lain gitu. Jadi biar bosannya sedikit reda, jadi bisa lanjutin tugas lagi gitu. Untuk teman yang lainnya? Mau nanggap, setuju juga sama Mbak Dela ya mengenai tadi itu. Soalnya kalau bagi saya, pemicu pikiran saya itu tugas itu kan sebuah kewajiban sebenarnya. Kalau masalah kayak hobi itu kan lebih ke ini kayak pelarian gitu aja sih kalau menurut saya itu. Jadi kita harus mengutamakan kewajiban dulu sih sebenarnya, harusnya itu kayak gitu. Saran saya sih seharusnya ya sama kayak Mbak Dia itu mana yang kewajiban terlebih dahulu. Kayak kita semua kan mahasiswa, itu kan wajibnya mahasiswa itu apa sih, kan mengerjakan tugas. Jadi ya yang prioritas itu mengerjakan tugas dahulu seperti itu. Kalau saya sih ya, menurut saya dua-duanya ya, masih dua-duanya karena kan saya memang bekerja toh. Ya seharusnya memang saya itu harus mengatur waktu untuk tidak boleh terlambat bekerja dan juga untuk mengatur waktu istirahat yang baik. Ya itu saja sih ya untuk saya. Oke, baik, selanjutnya saya mau tanya sama teman-teman. Nah, teman-teman itu tipe yang gimana? Ketika dikasih tugas langsung mengerjakan atau ketika dikasih tugas dikerjakan perlahan-lahan, misalnya dicicil dulu, yang misalnya kalau ngerjakan itu setengah dulu, baru berikutnya, atau tidak sama sekali, atau hamin ketika mau dikumpulkan baru dikerjakan. Bagaimana kalau teman-teman itu kalau mengerjakan tugas? Ya, Mas Galih, silakan. Ya kalau saya memang tipe-tipe yang perlahan-lahan, orang yang nyicil-nyicil dulu itu sih kalau saya. Saya itu kalau misalnya lagi mood berarti saya bisa mengerjakan. Tapi kalau enggak ataupun kalau lagi ngantuk saya lebih memilih untuk tidur. Oke, jadi menurutnya Mbak Dela itu tergantung mood ya untuk mengerjakan tugas. Ya, terus sama kayak lagi kan itu misalnya deadline-nya agak lama gitu. Itu tergantung sama apa itu namanya? Cicil dikit-dikit gitu. Lalu tadi Mbak Dia ya angkat tangan tadi. Ya, bagaimana Mbak Dia? Kalau selama ini saya itu tipenya hamil mepet ya, kalau kata-kata sekarang itu hamil mepet baru ngerjain. Kan harusnya ya benar, kebut semalam benar, kan harusnya diutamain dulu kalau udah ada misal kalau dosen udah ngasih tugas harusnya kan dikerjakan. Saya enggak sih, lebih terakhir-terakhir aja kerjainnya. Kalau yang lainnya bagaimana? Mbak Vini sama Mbak Karin bagaimana? Mbak Vini dulu deh, bagaimana? Kayak Mbak Dia, mepet-mepet, sebut semalam. Oh, sama kayak Mbak Dia ya, mepet-mepet. Kalau Mbak Karin nih, bagaimana nih? Sama. Tipe yang mana? Akan mepet juga. Menggunakan teknik the power of kepepet. Oke, kebut semalam ya teman-teman. Yeah. Jadi
Sepertinya yang hanya mencicil hanya Mas Gali ya. Wow. Oke. Menurut teman-teman nih, itu kalau mengerjakan memepet nih, mepet-mepet gitu ya. Kira-kira lebih makin stres atau gimana? Kan detik-detik terakhir mau mengumpulkan gitu ya. Makin stres, kupu, lihat waktu jamnya udah hampir selesai. Kalau saya biasanya mepetnya tuh bukan dia dari jam ya, lebih ke hari. Kayak H-1 kayak gitu itu baru ngerjain biasanya. Jadi gupuh ya enggak, biasa aja ya juga enggak juga gitu. Kalau yang lainnya tadi bagaimana? Kalau saya itu Mbak, kalau kan saya sesuai mood ya tadi ngerjainnya. Nah, itu kalau misalnya mood saya itu buruk terus itu bikin saya jadi itu bingung buat ngerjain tugasnya Mbak gitu. Jadi kayak apa ya? Kan kita lagi males, terus habis itu disuruh ngerjakan kan rasanya kayak saya semakin males aja buat ngerjakan dan semakin numpuk gitu. Kalau Mbak Karin gimana nih? Kalau saya itu ya sama kayak yang lainnya gitu kan. Nggak tahu kenapa kalau misalnya ngerjakan tugas kalau kepepet itu lebih cepat selesai gitu daripada kalau dicicil tuh rasanya males gitu. Jadi ya itu tadi saya lebih meluangkan waktu ke saya yang suka nonton film, entah itu anime, drakor atau apapun itu gitu. Baik, untuk Mas Gali ya, tadi katanya mengerjakan itu dicicil dulu sedikit-sedikit. Jadi kira-kira Mas Gali itu mengerjakan sedikit-sedikit ini sampai tuntas atau malah tidak tuntas nih kira-kira? Ya, itu terkadang kan saya mengerjakannya itu kadang sampai tuntas, ada yang beberapa belum tuntas. Karena belum tuntas itu, karena itu memang saya salah satu itu saya lupa cicil. Jadi terkadang ada yang sudah tercicil, ternyata ada yang terakhir itu ternyata itu belum saya cicil dari kemarin gitu. Jadi lupa untuk menyelesaikan ya? Ya, kan itu kan tugasnya kan terkadang itu salah satu pelajaran kuliah itu ada yang saya terlewatkan gitu, Mbak. Baik, jadi teman-teman tadi sudah mendapatkan saran dari rekan-rekan lainnya dan juga sudah mengetahui bahwa menunda-nunda pekerjaan itu tidak baik ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya lebih baik teman-teman itu mengerjakan ketika diberikan tugas agar tidak terlupa seperti Mas Gali tadi atau teman-teman yang lain itu malah sibuk dengan hobi yang lainnya atau malah pergi berpacaran ya Mbak Vini tadi. Mungkin untuk berpacaran cukup seminggu sekali ya. Hari Minggu gitu misalnya untuk bertemu atau bisa mengerjakan tugas bersama seperti itu. Kayak dibantu sama pacarnya untuk mengerjakan tugas itu mungkin lebih produktif ya, lebih baik gitu. Jadi pacarannya juga sehat seperti itu. Jadi untuk teman-teman mungkin ada yang mau dikatakan lagi? Kalau dari saya sih sudah cukup Mbak untuk semuanya. Oke, jadi saya nantinya juga akan memberikan tugas buat teman-teman nih. Jadi teman-teman saya minta untuk membuat evaluasi di kertas saja. Nanti evaluasi selama 2020 kemarin nih. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki seperti itu? Kan teman-teman sudah semester 7 nih, sudah mungkin nantinya juga ada yang akan mengambil skripsi atau mungkin kedepannya mau bagaimana seperti itu. Jadi mengevaluasi kembali apa yang belum dikerjakan atau apa yang perlu diperbaiki seperti itu. Dan saya juga minta teman-teman untuk menuliskan resolusi di 2020. Kan ini masih awal-awal tahun ya, teman-teman menuliskan apa yang ingin dicapai nih selama 5 tahun ke depan atau 1 tahun ini, misalnya seperti itu. Bagaimana? Apakah teman-teman setuju untuk menuliskan? Setuju, Mbak. Jadi saya ingin tahu nih, teman-teman kira-kira selama 1 tahun ke depan dan 5 tahun ke depan itu apa yang ingin dicapai. Dan nantinya teman-teman juga memberikan moto nih, agar teman-teman itu
semangat ketika melihat moto itu gitu. Jadi nanti di bagian akhirnya teman-teman bisa menuliskan moto, misalnya tetap semangat atau gitu, atau kerjakan segera di itu. Jadi nanti teman-teman membuat moto itu dan teman-teman bisa menempelkan, bisa di misalnya di sepeda motor untuk Mas Gale ya, kan pergi bekerja tuh, jadi bisa mengingat apa aja, atau bisa di lemari es ketika ingin buka lemari bisa dilihat, atau di mana aja, ditempel di mana aja biar teman-teman itu mengingat untuk mengerjakan gitu. Dan teman-teman tadi juga sudah tahu bahwa efek dari menunda-nunda itu kan tidak baik. Seperti itu. Jadi dari teman-teman sendiri nanti bisa mengumpulkan tugasnya melalui WA saya. Personal ya, bisa tulisannya difoto lalu dikirimkan ke saya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan atau masih bingung dari tugasnya? Tidak ya? Apakah tugas saya cukup berat untuk teman-teman, makin menambah beban atau bagaimana? Tidak. Tidak ya, tidak. Jadi semua sepakat untuk mengerjakan ya. Saya menunggu sampai nanti jam 10 malam terakhir ya. Oke, saya akan menunggu teman-teman untuk mengerjakan dan mengirim ke saya. Oke. Sepertinya sudah 15 menit lewat, maka diskusi atau konseling pada hari ini akan saya tutup. Nah, nanti kita akan bertemu di teman-teman. Terima kasih sudah bergabung pada konseling hari ini. Nantinya kita akan bertemu di waktu yang sama, di jam yang sama. Oke, untuk mengevaluasi nih, kira-kira setelah ini tuh bagaimana seperti itu. Baik, terima kasih untuk Mas Gali, Mbak Dia, Mbak Karin, Mbak Vini, dan Mbak Dela yang sudah bergabung. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sama. Salam. Mari.